Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan temu ramah dengan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. Hadis, moderator beliau langsung, nggak tahu kalau diwakilkan sama siapa. Langsung diminta Pak Bupati langsung kasih arahan. Terus di saat itu juga ada yang mau apa? Dalam demokrasi, pimpinan dan lain sebagainya. Hambatan itu kendala, jadi kan daya kendala kena hambatan. Berarti kita tinggal menunggu. SK pertama di sana. Saya belum tahu. Pengajarnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti acara Temu Ramah Program Pengajar Praktik dan Calon Guru Penggerak bersama Bapak PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan ridhonya kita dapat berkumpul di sore hari ini sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah wajah dunia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Aceh Singkil, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Pendidikan Dasar, Bapak dan Ibu para guru penggerak, dan Bapak Ibu pengajar praktek, hadirin hadirat yang berbahagia. Izinkanlah pada kesempatan ini Pak PJ kami melaporkan terkait dengan isu terakhir terkait dengan program pemerintah pusat, bahwa pada dekade 5 tahun terakhir ada beberapa regulasi yang ditetapkan oleh kementerian melalui program yang disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini memajukan pendidikan. Untuk itu salah satu yang paling sekarang sedang kita hadapi itu adalah dengan adanya program guru penggerak. Untuk Aceh Singkil, sekolah penggerak kita MOU-nya dengan kementerian. Itu kebetulan angkatan terakhir, angkatan 3, yang sebelumnya angkatan 1 ada 6 kabupaten di Aceh, kemudian ada 12 kabupaten termasuk 10 Salam. Kita hari itu tidak berani mengambil di angkatan kedua. Kalau angkatan ke-1 memang sejak awal kita terlambat mendapatkan informasi sehingga tidak ada pilihan lain. Aceh Singkil berada pada posisi hanya menentukan posisi terakhir karena memang ketika kita minta pun di angkatan kedua waktu itu tidak memenuhi persyaratan karena ada beberapa hal yang memang belum bisa waktu itu kita lakukan percepatan sehingga akhirnya terkait dengan program dari kementerian ini kita di angkatan terakhir. Kemudian waktu itu dari kementerian melalui BPMP terkait dengan program-program ini termasuk bagaimana agar guru-guru kita yang berminat ingin bergabung itu didampingi langsung untuk memang bisa dibimbing, diarahkan, dibantu semaksimal mungkin agar pesertanya lebih bisa optimal. Tapi hasilnya setelah berlangsung
masih belum maksimal. Sampai hari ini dalam data kita untuk guru penggerak itu hanya 28 orang yang dinyatakan sudah. Riyadi, terakhir ada Pak Ridwan. Hai. Ini Pengajar praktek. Ya. Untuk angkatan terakhir ini kita yang sudah dilakukan sosialisasi, ini sudah terjaring sebanyak 1057 orang yang ingin sudah mendaftar berjuang untuk mendapatkan program ini. Karena memang ke depan program semacam ini adalah program semacam wajib bagi semua tenaga pengajar kita, walaupun yang SMP kita yang belum ya. SMA 1, SMP kita belum ada yang lolos dinyatakan untuk bisa mengikuti program ini. Untuk dari guru penggerak tadi yang 1057 orang itu termasuk diantaranya 56 orang ini guru-guru yang berada di SMA, SMK se-Aceh Singkil. Nah, yang kewenangannya ini ada di provinsi. Sisanya berarti 1001 orang. Ini adalah guru-guru di bawah kewenangan kita, mulai dari TK PAUD, SD dan SMP. Pak Kadis, Ibu Hamid, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru Penggerak seluruh Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan memang ini sudah sejak lama saya minta ke Pak Kadis untuk kita bertemu lah dalam forum yang mungkin bisa saling sharing, karena bagi saya ini hal yang baru, Pak. Dan ada satu keinginan di pemerintah Aceh Singkil, karena memang kita diamanatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian inilah yang saya kira menjadi trigger daripada bagaimana pendidikan kita bisa berdaya saing. Jadi tentunya kalau kita lihat dari mindset daripada beberapa daerah dan termasuk juga rencana pembangunan kita masih sifatnya pada akses, pada APM dan sebagainya. Sedangkan kita sudah beralih karena memang secara akses walaupun kita masih ada permasalahan, tapi orang lain sudah beralih, kita juga harus beralih untuk berdaya saing. Karena itu juga indikator yang saya minta ketika ada tujuan daripada isu strategis kita di rencana pembangunan Aceh Singkil 2023-2026 itu kan adalah pendidikan, kualitas pendidikan yang berdaya saing. Jadi indikatornya yang saya minta kepada Pak Kadis adalah indeks literasi, numerasi, dan juga karakter yang ternyata memang itu guru-guru penggerak kita, sehingga guru-guru yang ada di Aceh Singkil ini punya kualitas bagus dan akhirnya anak-anak pun kualitas anak didik pun bagus. 5 pengajar praktik ini yang akan mengajar calon guru atau gimana? Seperti itu, mendampingi, dan tidak semua guru penggerak bisa menjadi guru pengajar, ataupun tidak semua, harus ada seleksinya juga ya. Ya, saya kira mungkin Bapak yang 5 itu harus memperbanyak juga orangnya sehingga kita bisa lebih ringan kerjanya. Karena tentunya dari pemerintah menginginkan guru penggerak ini sebanyak-banyaknya, ataupun seluruh guru kita punya kualitas sama kayak Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, kami memerlukan informasi. Nah, kira-kira apa masukan, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kualitas pendidikan di Aceh Singkil lebih baik. Tentunya fokusnya pada bagaimana. Langsung saja tentang masalah guru penggerak. Mungkin kami minta kepada Bapak PJ. Alhamdulillah kemarin semenjak Pak Kadis memberikan instruksi bahwa yang tidak ikut guru penggerak ada ke dalam masalah setting. Karena gini Pak, pengalaman saya untuk Aceh Singkil ini terus terang, kalau guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan memang nggak banyak, cuman ada, mungkin banyak yang tidak mau gitu Pak. Mengikuti pelatihan, maaf sudah kita berangkat kepada Aceh, dikasih uang, dapat ilmu, untuk mentransfer ke kawan kadang nggak mau. Jadi artinya
sudah kita belajar, dapat ilmu, dapat uang lagi. Itu pun nggak mau. Nah, kemarin ada guru penggerak yang alhamdulillah lulus cuma 28 orang. Artinya kan sangat jauh sekali. Setelah Pak Kadis memberikan instruksi, ada 1057. Dan itu pun yang capek rewardnya, kalau isinya saya nggak tahu. Cuma kita udah paham aja lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Akbar Pak dari SMP Negeri 4 Gunung Muria. Namanya Akbar tapi orangnya enggak nih Pak. Sedikit Pak, kembali mengingatkan untuk saat ini Pak, kami masih dalam proses pendidikan Pak. Pendidikan guru penggerak masih C, masih statusnya Pak, calon. Dan program pendidikan baru jalan 2 bulan. Ibaratkan anak burung, kami lagi belajar terbang Pak. Dan fase kami masih di bawah nih, belum lagi betul-betul dapat irama terbangnya. Nah, jadi masih banyak kegalauan Pak. Artinya manage masalah tugas juga di sekolah, nanti kadang juga berbenturan dengan tugas di CGP. Ya seperti anak burung masih di bawah nih Pak proses belajarnya. Kemudian kendala teknis juga kami hadapi Pak, gitu kan. Saya setahun sekali selesai gitu kan. Kita berharap minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali minimal ada pertemuan kawan-kawan guru di. Bisa lebih tahu bagaimana sih sebenarnya yang seharusnya menjadi seorang guru. Nah, jadi setelah kami mempelajari beberapa modul Pak, sampai modul 1.3, di situ kami lebih mengetahui, oh ternyata cara kita mengajar untuk anak-anak itu tidak seperti yang selama ini kita jalani. Nah, jadi seperti itu yang menguntungkannya bagi kami, ilmu itu yang kami dapat. Sebelum saya mengikuti ini, saya sudah konsultasi dengan pengajar praktik dan ibu fasilitator. Jadi sebelumnya saya sudah maju mundur ini Pak. Tapi ketika saya mengikuti mulai dari modul 11 sampai dengan 13 yang sudah berjalan, terus terang banyak sekali yang saya dapat ilmu, di mana intinya nanti kami selain menjadi coach, pemimpin, di sini nanti kami bisa menjadi guru yang dapat bergerak untuk diri sendiri, kemudian bisa menggerakkan orang lain. Satu lagi. Selamat Pak, di sekolah ya. Selain itu, kalau reward lain apa ya yang membuat orang berlomba-lomba untuk selain itu ya, selain passion? Saya kira kan saya melihat Bapak Ibu sekalian itu punya passion. Iya. Artinya nggak hanya melulu masalah uang. Kemudian juga mereka melihat kita lelah begitu Pak, capek apa, karena ya nggak bisa kita apa juga, nggak bisa kita pungkiri, kita harus begadang, bikin tugas apa semua. Dan mereka itu menjadi momok bagi mereka. Enggak lah. Kebanyakan juga ini minta maaf Pak Kadis, yang terhormat kami hormati. Banyak kawan-kawan yang kemarin ikut daftar untuk karena sudah sertifikasi. Yang jelas paket kegiatan ini satu paket dengan sampai 23 episode tadi. Ini banyak hal memang terjadi memang. 23 episode apa? Episode yang memang biasanya kementerian saat ini begitu meluncurkan suatu program, mereka kasih kode itu episode sekian, episode 1 misalnya tentang apa, baik nanti di regulasinya terkait dengan sekolah madrasah maupun sampai ke perguruan tinggi. Itu berapa lama untuk 2-3 episode? Itu tergantung memang kesiapan kementerian memang meluncurkan program, tapi mereka memberi simbol itu episode 1 tentang apa. Hasil penelitian yang disampaikan oleh ahli itu ternyata masih berada di urutan ketiga untuk bisa memang tidak sukses proses belajar mengajar itu, dan itu hal-hal yang sangat kecil dan sensitif, dan yang harus guru ketahui itu harus melihat personal ini yang belum dimiliki. Jadi dengan sudah disiapkan guru-guru kita mengikuti program ini, guru penggerak ini, ilmu-ilmu seperti ini diberikan. Kemudian makanya ini sekarang pemerintah pusat agak memaksa sedikit. Saya sangat prihatin dengan jumlah dari pendaftar yang sangat minim. Ya. Kuotanya yang dibutuhkan sekian, tapi yang daftar yang memasukkan data baru sekian itu. Itu membuat saya ini. Saya tanya sama Pak Sugi sebagai apa yang Bapak yang men-share. Pak Sugi mana ada? Pak Sugi. Ya, Kabit GTK. Ya. Saya tanya, ada kendala apa ya Pak kepada guru-guru? Saya rasa kendalanya nggak ada Bu, yang ada hanya kurang motivasi. Jadi dari situ saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada Pak Sugi
Pak, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami bantu sebagai PP dan CGP yang sudah meskipun baru kesadaran lagi belum Pak? Kesadaran dari guru ya Pak? Kesadaran untuk jadi lebih baik Pak? Berarti 28 ini sedang pendidikan. Jadi makanya tadi seperti Ibu Juju tadi sempat salah pencet karena memang di ruang yang sama terpilihlah yang PP sehingga beliau menjadi PP. Namun demikian PP ini targetnya adalah ditujukan untuk mendampingi proses kegiatan selama 6 bulan untuk kegiatan CGP ini dengan harapan PP ini menjadi role model bagi CGP sehingga nantinya ada pun kendala akan menjadi semangat kembali dengan adanya motivasi, masukan, pendampingan dan lain sebagainya. Dan kemudian kami diberikan diklat selama 15 hari full Pak, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam gitu. Itu 15 hari full. Dan alhamdulillah juga kami di awal juga merasakan sangat luar biasa, dan kemudian ada pertanyaan yang menjadi tanda tanya besar, ini lanjut enggak ini kegiatan, karena biasanya itu ya di kelas selesai gitu. Tapi setelah ini kami baru merasakan seperti yang bilang Bu Juju tadi, ini pelatihan yang aduhai dalam artian untuk diri saya sendiri, jujur saya mendapatkan sesuatu yang berubah dari diri saya dan makin baik lagi. Ini sudah ada sosialisasi di 4 kecamatan, Simpang Kanan, Suruh, yang kedua Gunung Meriah, Kota Baharu, Singkohor, 5 Pak. Diadakan di 2 tempat, kami adakan sosialisasi. Di situ kami hadirkan juga Pak Kabid kita, Pak Sugiarto. Tetapi di SMP karena kemarin memang waktu pendaftarannya sudah habis, kami kemarin sosialisasi pun sudah mepet di hari Jumat dan di hari Rabu sebelumnya. Misalnya ada penekanan dari sertifikasi, makanya naik meja ke Pak Kadis dan Pak Kadis ada instruksi. Itu instruksi yang keluar. Makanya begitu diputuskan memang putusan dari sosialisasi. Memang di SMP belum diadakan sosialisasi, kalau di SD kami sudah turun. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take